atas arahannya dan motivasi yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu ya, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu paparan mengenai KJP tahap 2 tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Rio. Kepada Bapak Rio, kami persilahkan. Monggo, Pak Rio. Ya. Terima kasih Bu Giri. Sebelumnya saya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lia Adawiyah, dan yang terhormat Wakil Kesiswaan kita yang sudah membantu saya, Ibu Asih dan Ibu Giri, serta ada Bapak Jesse. Selanjutnya saya akan memaparkan gimana caranya cara pendaftaran KJP dan persyaratannya apa saja. Ih, di mute ya. Tidak ada suaranya, Pak. Iya, Suaranya yang nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Sabar. masih ke mute, Pak. Apakah udah ada suaranya, Bu? Sudah. Sudah ya, Bu? Ya. Ada, Pak. Sudah, Pak. Pak, sudah. Oke. Kita mulai ya, Bu. Kriteria penerima KJP Plus. Di sini ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Ini ada yang baru. Di sebelah kiri saya, poin nomor 1 memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta. Poin nomor 2 berdomisili di DKI Jakarta paling singkat 5 tahun berturut-turut. Dikecualikan bagi murid sekolah rakyat. Yang ketiga, terdaftar sebagai murid di Satuan Pendidikan Negeri di Provinsi DKI Jakarta, Satuan Pendidikan Swasta atau sekolah rakyat. Yang keempat, berusia paling rendah 6 tahun, paling tinggi 21 tahun, dikecualikan bagi murid sekolah rakyat. Yang kelima, terdaftar dalam Detsen atau penerima manfaat panti sosial. Nah, dari tahun sebelumnya itu kan persyaratannya beda nih. Di sini yang kita pakai untuk pengajuan KJP sekarang itu Detsen. Detsen kurang lebihnya desil ya Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan juga. Di bagian bawah di sini keterangan
Yang pertama, pendataan calon penerima Geser. baru KJP Plus tahap 2 tahun 2026 menggunakan DETSEN sebagai basis data sesuai kebijakan pemerintah pusat Inpres nomor 4 tahun 2025. Yang kedua, calon penerima baru akan diperingatkan berdasarkan tingkat kesejahteraan desil, dimulai dari desil terendah hingga desil yang lebih tinggi sesuai kuota anggaran yang tersedia. Selanjutnya, di sini penerima lanjutan KJP Plus tetap dapat menerima bantuan sampai lulus jenjang pendidikan sepanjang masih memenuhi persyaratan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya ada lagi penetapan penerima dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada, nah di sini untuk besaran yang Bapak Ibu dapat untuk di jenjang SMK negeri itu ada di 450.000 setiap bulannya, itu bersih ya Bapak Ibu. Mungkin semuanya sudah pada tahu, kita lanjut aja. Nah, ini mohon dicatat ya Bapak Ibu untuk pengumpulan berkasnya. Di poin nomor 1, pendaftaran dimulai tanggal 24 Juli sampai dengan 28 Juli 2026. Jadi nanti Bapak Ibu mengumpulkan persyaratannya bisa dimulai pada hari ini sampai dengan hari Senin. Sabtu dan Minggu juga bisa, saya tetap ada di sekolah karena ini batas waktunya yang sangat mepet. Jadi tidak ada lagi alasan yang tidak ngumpulin atau Sabtu Minggu kan libur. Saya Sabtu Minggu ada di sekolah, saya tungguin Bapak Ibu mengumpulkan berkas mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Dan kedua ini verifikasi dan unggahan SPTJM oleh sekolah. Verifikasi sekolah 28 Juli sampai dengan 5 Agustus. Unggahan SPTJM 28 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026. Lalu yang ketiga, verifikasi oleh Dinas Pendidikan dimulai 10 Agustus sampai dengan 13 Agustus. Poin yang keempat, penetapan penerima melalui keputusan gubernur dimulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 3 September. Untuk penyaluran dananya tanggal 4 September 2026. Kita lanjut. Nah, ini untuk persyaratan yang harus dikumpulkan dan tata caranya. Yang pertama, orang tua atau wali murid datang ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2026. Poin nomor 2, orang tua atau wali murid membawa dokumen persyaratan verifikasi penerima KJP. Ke-1 ada bukti DETSEN. Nah, ini untuk bukti DETSEN-nya Bapak Ibu bisa dicek di cekbansos.kemensos.go.id. Lalu yang kedua ini ada formulir pendaftaran. Nanti formatnya udah saya sediakan, tinggal saya share aja. Lalu yang ketiga ini surat permohonan kepada gubernur. Lalu yang keempat, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus. Yang kelima, ada BA penilaian kelayakan pengguna KJP. Yang keenam, ada fotokopi KK. Yang ketujuh, ada fotokopi KTP. Yang ke-8, ada materai 10.000 2 buah. Nah, untuk poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 5, ini formatnya nanti saya share di grup KJP. Jadi untuk orang tua murid kelas 10 yang belum masuk ke grup KJP dan PIP SMK 22 bisa langsung WA ke saya, nanti akan saya undang ke grup. Saya lanjut. Nah, ini persyaratan pendaftarannya. Ini nanti yang harus dikumpulkan ya Bapak Ibu. Di yang pertama ini ada bukti DETSEN. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa dicek di web cekbansos.kemensos.go.id. Nanti tinggal masukin nick-nya, lalu keluar nama anaknya. Di sini ada keterangan, ada nama, ada desil. Nah, yang paling utama itu sekarang desil 1 sampai desil 5. Jadi untuk desil 6 sampai 10 itu mohon maaf tidak bisa, apalagi yang desilnya
nggak terdaftar gitu. Lalu ini yang kedua, ini ada formulir pendaftaran. Ini seperti biasa formulir pendaftarannya, nanti formatnya saya bagikan. Lalu yang ketiga, surat permohonan gubernur. Nah, ini formatnya udah saya edit dari yang aslinya. Di bagian atas, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, UP Kepala SMKN 22 Jakarta. Jadi, ini udah saya edit dengan sekolah kita. Lalu yang keempat, surat pernyataan ketaatan. Yang kelima, BA penilaian kelayakan. Di sini tidak perlu lagi Bapak Ibu mengisi nama wali kelas karena sudah saya isi nama wali kelasnya. Dan untuk BA penilaian kelayakan ini nanti bisa langsung minta kepada wali kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut, tata cara sekolah memverifikasi kelayakan pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2026. Bagian ke-1, pengecekan data. Verifikasi data. Pemadanan data secara sistem. Penginputan data oleh sekolah secara otomatis padan dengan data kependudukan dan Detsen melalui sistem KJP yaitu edu-jakarta.go.id. Lalu yang di bawahnya ini untuk link cek Detsennya. Selanjutnya yang kedua ada kelayakan dokumen persyaratan. Verifikasi kelengkapan dokumen usulan. Tersedia dan lengkap secara manual. Yang pertama ini seperti yang di persyaratan sebelumnya, ini persyaratan dari pusatnya seperti ini, cuma ada tambahan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga bukti diterima di Detsen, lalu materai 10.000. Yang ketiga, kelayakan legalitas dan integritas. Verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan. Pengecekan kondisi murid secara faktual. Yang pertama, terdaftar sebagai murid aktif di sekolah atau madrasah, memiliki NISN, dan terdaftar di Dapodik atau EMIS. Yang kedua, murid disiplin hadir bersekolah. Yang ketiga, murid memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan yang sudah ada. Selanjutnya ini nomor 4, kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu sesuai Pergub 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Sebelah kiri saya ada verifikasi kelayakan 1, pengecekan status anggota keluarga. Tidak terdapat anggota rumah tangga yang menjadi yang pertama pegawai tetap BUMN, yang kedua PNS, yang ketiga TNI, yang keempat Polri, yang kelima anggota DPR atau anggota DPRD. Ini semuanya mau yang udah pensiun atau yang masih aktif tidak disarankan untuk mendaftar KJP. Lalu verifikasi kelayakan kedua, pengecekan kepemilikan kendaraan. Di dalam anggota rumah tangga dalam satu keluarga tidak boleh memiliki mobil. Lalu verifikasi kelayakan ketiga, pengecekan kepemilikan aset tanah atau bangunan. Di dalam anggota keluarga, 1, kartu keluarga tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar. Lalu verifikasi kelayakan keempat, di sini ada pengecekan konsumsi air minum rumah tangga. Anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Kayaknya sih ini untuk air kemasan sih semuanya make, cuma untuk poin yang nomor 4 agak diringankan ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ini ada larangan penerima KJP Plus bagi siswa-siswi yang melanggar aturan ini, KJP-nya akan dicabut permanen. Di sini ada 25 persyaratan.
Yang pertama, menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, di sini untuk yang penerima PIP, mohon maaf, untuk di tahun berikutnya bagi penerima KJP sudah tidak bisa lagi menerima PIP. Ini aturan baru. Kemarin infonya dari P4OP seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus milih mau mendapatkan PIP atau mau mendapatkan KJP. Saya sih lebih setuju ke KJP karena tiap bulan pasti cair. Lalu yang kedua, membelanjakan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub. Yang ketiga, melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menggunakan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Yang kelima, meminjamkan dana bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada pihak manapun. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh, melakukan tawuran. Yang ke-8, terlibat geng motor atau geng sekolah. Yang ke-9, melakukan perkelahian. Yang ke-10, melakukan contek massal. Yang ke-11, membocorkan soal atau kunci jawaban. Yang ke-12, tidak menghadiri kegiatan pembelajaran atau perkuliahan paling sedikit 4 kali dalam 1 bulan. Yang ke-13, sering datang terlambat pada kegiatan pembelajaran atau perkuliahan berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 kali dalam 1 bulan. Yang ke-14, menggandakan dan atau menjaminkan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan dan atau buku tabungan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada pihak manapun dan atau dalam bentuk apapun. Yang ke-15, terlibat dan atau melakukan porno aksi dan atau pornografi. Yang ke-16, menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring. Yang ke-17, membawa senjata tajam, bahan peledak, dan atau peralatan lain yang membahayakan. Yang ke-18, melakukan perusakan fasilitas umum dan atau barang milik orang lain. Yang ke-19, melakukan praktik judi dalam bentuk apapun. Yang ke-20, mengkonsumsi minuman keras dan atau minuman beralkohol. Yang ke-21, melakukan penipuan, pencurian, pemalakan, pemerasan, dan atau penjambretan. Yang ke-22, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang kedua-tiga, melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual. Yang kedua-empat, melakukan tindakan kekerasan atau perundungan. Yang kedua-lima, melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dan atau peraturan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, ya udah habis untuk Bapak Ibu yang KJP-nya bermasalah, Bapak Ibu bisa mengadu ke nomor yang tertera di layar. Di sini ada nomor WhatsApp, ada nomor telepon, dan ini untuk alamat P4OP-nya ada di Jalan Budi Utomo nomor 3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, sekian dari saya untuk paparan KJP Plus-nya. Bu Giri, saya kembalikan kepada Ibu Giri. Terima kasih Bu Giri. Sama-sama ya. Terima kasih ya Pak Rio sudah memaparkan persyaratan dan kewajiban serta haknya terkait dengan KJP. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk termin 1. Saya kasih untuk 2 penanya. Mohon disebutkan nama ya Bapak Ibu. Ortu dari siapa? Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Saya orang tua dari Valencia Anissa Putri, kelas 10 MP.
Ibu, Iya, maaf Ibu. Bu, Mau tanya, Bu. dipotong link absennya Bu, maaf Bu, di-share lagi Bu, maaf. Link absennya sudah saya share di chat Ya, nggak muncul Bu. dan di grup KJP, Bu. Silakan dibuka lagi. Iya. Oh iya, Mau tanya, Bu. Iya, Bapak Bapak, Ibu. saya orang tua dari Ya. Selatan. Bapak Ibu, Bapak, Ibu. saya yang pertama saya melayani Mama Valencia dulu tadi Iya, sudah bertanya. iya. Ya, silahkan. Gini, anak saya kan baru jalur prestasi. Nah, untuk melanjutkan KJP, kita kan dari Jakarta Barat ya, Bu. Apa tetap bisa ikut, Bu, pengajuan KJP ini? Iya, ya nanti akan dijawab oleh Pak Rio ya Bu. Jadi apakah bisa melanjutkan KJP-nya seperti itu karena dari Iya, Jakarta Barat. Ya. iya betul, Bu. Oke. Terima Ya, kasih. terima kasih Mama Valencia. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Iya. Bu. Waalaikumsalam. Saya orang Sebutkan tua nama, Bu. dari Jaringan Muhammad rusak. Adam, kelas 10 dari TKJ 1 Bu, ingin bertanya. Iya. Silakan. Untuk penerima lanjutan yang desil 6 sampai 10, apakah masih ada harapan untuk mendapatkan bantuan KJP, Bu? Kebetulan kan anak saya murid baru kelas 10. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Satu lagi. Bapak Ibu. Silakan Mama Kavi. Mama Kavi, di mute aja, di unmute, silakan. Gimana? Ya, izin bertanya, saya dari orang tua Rauf Pino Arapi. Kelas BD, berapa, Pak? Rauf kelas Anaknya? 11 BD. Sebentar, Pak, sebentar biar urutannya jelas ini. Tidak Ini boleh Muhammad Kavi mensabotase. dulu. Jadi nanti biar runut enak. Muhammad Kavi dulu ya, Pak. Ya. Iya. Oke. Waalaikumsalam ya Ibu Muhammad Kavi. Iya, Mama Kavi, silakan. Aku kan lanjutan ya penerima KJP ya. Ya. Ini anak saya baru masuk kelas 10 jurusan BD. Kelas 10 BD ya, Ibu ya. Iya, itu saya sih belum cek desil. Cuma terakhir waktu itu kayaknya cek desil 56 apa, saya lupa. Itu kalau lanjutan harus ngumpulin lagi atau gimana Ibu, Bapak? Oh iya. Baik, Mm, sudah cukup Ibu pertanyaannya? Iya, terima Iya, kasih. sama-sama. Baik, kita akan menuju ke Pak Rio untuk menjawab tadi ya. Pertanyaan yang pertama dari Mama Valencia, melanjutkan dari Jakbar. Terus yang kedua ada Mama Muhammad Adam, 10 TKJ 1, penerima desil 6 sampai 10, apakah masih ada harapan begitu ya? Dan yang terakhir di termin 1 ini ada Muhammad Kafi, 10 BD, untuk melanjutkan KJP karena sudah ngecek desil ternyata di 5 atau 6. Atau apa, ada pengumpulan berkas kembali gitu Pak Rio. Monggo Pak Rio. Oke. Yang pertama untuk dari Mama Valencia, ada mana? Nyalain dulu kameranya, Bu, boleh? Ya. Ya. Saya lagi mau di jalan, Pak, bentar. Nah, dinyalakan dulu, Bu, kameranya. Oh, belum ya? Nah, ya. Ini untuk yang pertanyaan Ibu, apakah bisa mendaftar dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur? Iya, karena Itu kemarin anak saya, itu bisa Ibu. Yang penting anaknya memenuhi persyaratan. Tidak masalah Ibu mau dari Jakarta Barat atau Jakarta Utara, masih tetap bisa mendaftarnya Ibu gitu. oh iya, makasih ya Pak. Berarti tetap Ya, bisa melanjutkan ya Pak. ya, yang terpenting nanti untuk deadsennya atau desilnya itu dari 1 sampai ke 5. Iya, saya belum cek sih Pak untuk deadsen yang terbarunya Pak. Nih, maaf ya Bu, sedikit saya jelaskan lagi. Ini untuk link, aduh, saya sebentar.
Perlu. Sudah jelas, Mama Valencia? Belum Pak, tadi nggak terlihat gimana Pak? Oh, Boleh diulang Pak? siap, Ibu. Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan tapi kecil-kecil ya Pak? Diperbesar. Yes. Oh yang ini. Cara nge-zoom gimana? Ini masukin nomor induk anaknya berarti ya Pak? Iya, nah ini seperti ini. Nanti di sini masukin nick-nya, lalu ketik kodenya. Untuk webnya ini ya Bapak Ibu, cek bansos.kemensos.go.id. Nanti saya share kok di dalam grup KJP. Iya, biar gampang langsung klik aja ya Pak nanti. Ya, jadi untuk pendaftar yang baru harus menggunakan ini. Untuk pendaftar yang lanjutan tidak diwajibkan harus mengumpulkan ini ya Bapak Ibu. Karena emang ini program baru, masih percobaan, dalam masa percobaan gitu. Kemarin saya udah nanya untuk yang lanjutan kan pasti ada yang nggak terdaftar di sini. Saya udah cek dari penerima yang tahun lalu, di awal tahun 2026 ada satu anak saya cek di Deadsen ini, saya masukkan nick-nya, cuma nama anaknya nggak muncul. Tapi dia sebelumnya menerima KJP. Nah ini boleh-boleh aja begitu. Apakah Ibu Mama Valencia udah jelas? Jelas Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya ada Mama Adam. Nah, ini untuk Mama Adam pertanyaannya, anaknya ini ada di desil 6 sampai 10. Nah, ini untuk di desil 6 sampai 10 sebenarnya sih nggak bisa. Cuma karena memang anaknya lanjutan, jadi dicoba dulu aja, nanti kan diseleksi lagi oleh sistem. Mama Iya, Adam, baik, Pak. Iya, baik, Pak. ya seperti itu ya Mama Iya. Adam. Iya, kemarin Nanti kan kebetulan saya cek desil tuh, Pak. Nah, ternyata anak saya nggak terdaftar di DTSEN gitu, Pak. Padahal sebelumnya anak saya penerima KJP, jadi saya bingung juga, wah ini nanti lanjut apa enggak nih, soalnya kan buat pendidikan anak-anak kan lumayan ya Pak ya, maksudnya untuk beli seragam. Ya paling gitu sih Bu, Iya. boleh melanjutkannya, cuma kan nanti diseleksi lagi oleh sistem. Oh gitu. Gitu. Ini Iya, karena memang program baru percobaan, jadi ya saya juga nggak bisa buat keputusan sendiri karena yang udah diterima KJP sebelumnya nggak semuanya datanya ada di Deadsen. Pasti ada yang ada, terus juga sekalinya ada di Deadsen, desilnya 6 sampai 10. Itu saya juga bingung, saya nggak berani ngambil itu keputusan. dia. Itu berarti dia kita nggak usah pakai yang itu ya Pak terjadi ya. di anak saya. Iya, jadi saya nggak berani ambil keputusan. Semuanya yang lanjutan tetap aja mengajukan. Nanti kan akan diseleksi lagi oleh sistem. Berarti untuk yang format DTSN itu yang kalau saya nggak ada nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, Nggak usah gitu. dilampirkan, nggak apa-apa. Siap Pak. Dilampirkan Gitu. ya. Ini sih untuk yang baru, yang belum sama sekali mendapatkan KJP, tapi wajib mengumpulkan Deadsen. Kalau yang lanjutan nggak wajib. Baik, baik. Ya, sudah gitu. jelas Pak. Apakah sudah? Oke, siap Mama Adam. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Rio. Pak mau nanya. Tadi Muhammad Kafi, Pak Rio.
Ya, untuk Muhammad Kafi, boleh diulang Bu pertanyaannya Bu? Iya, Iya, itu hampir sama sih, Pak. Kan Heeh. saya kayaknya lupa 5 apa 6 gitu. Tapi saya Hmm, penerima lanjutan KJP gitu loh, Pak. Apa harus iya. ngumpulin desilnya apa enggak gitu. Itu sih sebenarnya intinya tadi. Oh Kak. iya Ibu, Heeh, ini karena programnya baru, jadi untuk yang penerima lanjutan itu tidak mm-mm. diwajibkan melampirkan DCen. Cuma Oh, nanti ya. untuk yang belum sama sekali mendapatkan KJP dan ingin mendaftar KJP harus melampirkan DCen Oh, iya. begitu. Dan ini untuk desilnya kan itu ada poin 1 sampai poin 10. Ya. Ya. Mm-mm. Nah, ini yang diperbolehkan untuk mendapatkan KJP itu ada di desil 1 sampai desil 5 Mm-mm. gitu. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu desilnya dari 6 sampai 10, itu bisa ditanyakan kelurahan, kenapa kok ini desil saya tinggi? Karena itu desil 6 sampai 10 itu udah termasuk kriteria keluarga mencukupi gitu Padahal Bapak mah, Ibu. apakah Jadi ditanya alamat aja, masih jadi? Eh, ke kelurahannya, kok ini saya desilnya 6 sampai 10 kenapa begitu? oh iya baik. Tapi kalau nanti ngumpulin berkas, tidak usah melampirkan itu nggak apa-apa ya, Pak? Ya nggak apa-apa, itu untuk yang lanjutan ya Bu. Mm-mm. Ya, Lanjutan. gitu. Gitu aja Bu. Oh ya. Baik, makasih ya, Ada Pak lagi ya. yang mau ditanya Bu? Udah? Iya, Assalamualaikum. ngomong Sebentar ya. Ibu, sebentar ya. Itu nanti Lanjut Bu nomornya Giri. Pak Rio ada di grup ya? Biar Ada Ibu, masuk grup KJP. ada. Ah, Oh, baik, nanti coba saya cari deh. Eh, ya, Terima kasih sebelumnya. ya sama-sama Ibu. Sama-sama. Oke, kita lanjut termin 2 ya, Pak Rio ya. Ya Ibu, Bu Giri. Oke, silahkan Bapak Ibu sebutkan nama atau ada yang raise hand. Bu Giri, tadi yang bapak-bapak tadi yang Oh Iya ya, yang bicara bapak-bapak. itu siapa itu? Bapak siapa ya tadi ya? Bapak Davi, Fitri. Davi, Bapak Davi, Fitri. Davi Rauf. Bapak Rauf, 11 BD. Ya Ibu, siapa lagi nih yang mau bertanya? Tadi Bapak Fitri Tadi yang tadi. Bapak 11 BD, Bapak Rauf. Ibu, Bapak Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, belum dari selesai orang ya? tua Rauf bin Arapi. Mungkin ya. sama tadi sama ibu yang tadi. Saya hanya lanjutan ingin bertanya untuk Tunggu Pak, masalah saya kelanjutan. belum selesai, mohon maaf. Nah, itu saya mau tanya, Sabar itu Bu dia Ati, Bu Ati Bu sabar dulu. Tadi Bu dulu Ati Bu. sebentar ya Bu, ini Sebentar, tunggu bapaknya antrian. dulu Bu. Iya, Ya, sebentar. mohon maaf ya. Ini tadi sih saya sama dengan yang ibu tadi, Pak. Ingin bertanya masalah untuk kelanjutannya aja, karena kan saya tadi dari kelas 10 BD, terus sekarang ke 11 BD, jadi mau lanjutannya gimana gitu. Sama ibu yang tadi. Iya. Jadi Baik Pak. itu aja. Sekian, terima kasih Pak Rio. Ya. Iya sama-sama Pak. Ya, sama. Iya, silahkan. Iya, Ibu mohon siapa? maaf Ibu, Saya Bu, saya lanjutkan ya. Tadi sinyalnya nggak bagus. Iya, kan ini pertama sebutkan kalinya nama ya. dulu. Oh ya, Sebutkan nama dan kelas Bu. nama, Izin, ya nama namanya saya siapa? orang Nama tua anak dari, Bu, nama anak. ya nama saya dari Ibu Rizka Aura Lovelia ya Pak. Ini kan pertama kali buat saya ya gitu. Nah itu saya mau tanya, itu desil itu nanti yang apa tertera anak atau nama ibu? Kalau sama nama anak kan sumpah ini kan mohon maaf Sama aja kakak satu keluarga, bego. Ibu, apa? Nah terus ini kan semalam saya ngecek desil ya, yang ngecek desil itu atas nama saya. Nah terus itu desilnya kok 6 ya gitu. Nah terus sementara kan kakak ini belum saya perbarui gitu. Itu apa nanti dikumpulkannya itu berkasnya itu mulai kapan kayak gitu. Nah, itu gimana ya kalau kakaknya itu belum saya perbarui, Pak, gitu. Makasih, ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Saya Bu, Ya, ya, silahkan ya sebutkan nama saya Bu, anak Bu sama kelas. ya saya. Ibu, mau Assalamualaikum izin. Bu. Saya orang tuanya Muhammad Fatan, kelas 12 TKJ 3. Iya. Hanya ingin bertanya ini Pak, apa
waktu anak saya kan KJP-nya dari kelas 3 SMP itu diputus ya. Statusnya itu KJP dibatalkan karena mempunyai kendaraan lebih dari 2, kayak gitu kan statusnya. Sebenarnya akhir-akhir ini saya cek desilnya, desil saya tuh 3. Itu gimana ya Pak Rio? Ya Bu, saya tampung dulu ya Bu. Tampung dulu Iya. ya, Ibu. Ya Ya. oke. Oke, satu lagi. Ibu, izin bertanya, Ibu. Ya, Ibu silakan. Ibu Naupal. Iya, Mas Mario, Kelas saya Nova Faras dari kelas 12 TKJ 1. Saya mau menanyakan sama sih masalah densil. Densil saya kan 6 sampai 10. Ya, Itu kan boleh ya kita mengajukan. Apa namanya? Tapi kalau yang 6 sampai 10 itu kan katanya mohon maaf tidak bisa tidak bisa mendaftarkan ya. Tapi suruh nanya ke kelurahan. Nah, saya sudah menanyakan ke kelurahan, tapi saya dilempar-lempar itu, Bu. Pak, ke oke, siap. Kemensos. Setelah saya harus bertanya kemana lagi gitu. Ya. baik. Oke, Ibu. Itu Saya saja Bu tampung dulu ya, Bu. pertanyaannya. Iya, itu bisa Iya, Pak. mengajukan lagi atau tidak, Pak, gitu. Ya, nanti saya jawab ya, Bu. Saya jawab dari Bapak tadi Oke. dulu yang pertama. Iya, Mas Rio. Jadi Ya, ada 4 ya. Yang pertama tadi dari Bapak Rauf, Mama Rizka, Muhammad Fatan, sama Mama Noval. Untuk yang Bapak Rauf tadi sama pertanyaannya sama pertanyaan sebelumnya, itu lanjutan bagaimana. Terus yang kedua itu ada Mama Rizka. Yang desil tadi apakah mengajukan kakak baru atau bagaimana. Terus yang ketiga ada Mama Fatan. Itu KJP-nya dari kelas 3 SMP terputus atau dibatalkan. Yang terakhir ada Mama Noval, itu desil 6 sampai 10 gitu. Oke. Makasih Mas Rio. eh, Monggo Mas Rio. baik Bu Giri. Terima kasih. Saya jawab dulu nih dari yang tadi Bapak siapa Bu Giri? Maaf. Bapak Rauf. Bapak Rauf, masih ada orangnya? Iya, Pak. Bapak dari orang tua Rauf, mohon untuk on cam ya Pak. Iya, masih. Oh Iya, iya, oke. Pak. Hadir. Jadi untuk semuanya Bapak Ibu saya jelaskan ulang. Untuk Detsen ini diperuntukkan bagi pendaftar baru. Jadi yang lanjutan itu yang lanjut dari SD ke SMP kelas 10, dari kelas 10 ke kelas 11, dan kelas 11 ke kelas 12 itu tidak diwajibkan menggunakan Detsen. Karena kan dia udah diterima KJP, berarti kan lanjutan. Kalau semisalnya Bapak Ibu cek, pasti di Detsen itu nama anaknya ada yang nggak terdaftar. Karena saya udah ngecek sendiri. Saya udah ngecek dari penerima KJP di tahap 1 tahun 2026, ada sebagian anak saya cek, datanya di Detsen itu tidak terdaftar. Nah, solusinya, daripada Bapak Ibu pusing-pusing, Bapak Ibu bisa mengajukan aja lagi, mengumpulkan berkas, tanpa harus melampirkan Detsen. Nanti kan diseleksi lagi oleh sistem. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sudah jelas semuanya? Bapak Rauf udah jelas? Jelas, Pak. Ya. Iya, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas. Ini Terima untuk kasih yang banyak, lanjut, Mario. ya untuk yang lanjutan tidak Assalamualaikum. wajib mengumpulkan Detsen. Bagi pendaftar baru diwajibkan mengumpulkan Detsen. Ya, saya lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di Mama Lovely ya? Rizka. Iya, Pak. Mama Iya, Rizka. hadir. Iya, Bu. Ya. Mama Love, tadi boleh diulang pertanyaannya, Bu? Iya, kan itu kan saya baru mau memperbarui kakak karena dia baru memperbarui kakak gitu kan. Nah, terus semalam saya cek desil itu saya pakai kakak yang lama ya gitu. Itu desilnya kan 6. Sementara kan saya belum pernah mengajukan KJP ya Pak ya kayak gitu. Nah, terus itu yang mau
saya tanyakan apa pengaruh nggak itu desilnya? Sebenarnya saya cek itu desil. Oke, siap. Saya ngerti, Bu. Jadi Ibu sebelumnya belum mendapatkan KJP, ingin mengajukan KJP. Begitu, Bu? Halo, Bu. Mama Rizka. Bu Ati, di mana Anda berada ini? Ditanya sama Kakak Rio. Mama Rizka. Tolong standby untuk yang pertanyaan-pertanyaan gitu. ya. Jadi biar langsung bisa dijawab. Ibu. Iya, berkasnya kapan dikumpulin ya, Pak? Kira-kira. Sebentar, Bu. Ini Ibu Ati dulu, Bu. Ibu Ati. Enggak koneksi. Iya, Pak. Gitu. Maksudnya berkasnya Ati. berkasnya itu kira-kira kapan ya saya? Iya, sebentar ya, Ibu. Ibu Ati dulu nih, Ibu. Iya, Pak. Ya, Ibu Ati. Tadi kan Ibu menanyakan, Ibu kan pendaftar baru nih, belum mendapatkan KJP sama sekali. Nah, lalu untuk mengajukannya itu yang kita butuhkan itu deadsen atau desil. Desilnya itu dari desil 1 sampai desil 5, Ibu. Jadi untuk desil 6 ke atas itu tidak bisa mengajukan KJP. Kalau memang kakaknya mau diperbarui, coba diperbarui. Nanti kalau desilnya Ibu berubah di desil 1 sampai desil 4, bisa mengajukan lagi, Ibu. Begitu. Karena untuk pengajuan baru kita tidak bisa dari desil 6 sampai 10 tidak bisa mengajukan KJP. Yang bisa mengajukan KJP itu desil 1 sampai 5. Kalau Ibu ingin mencobanya silakan. Tapi kan nanti balik lagi akan diseleksi oleh sistem, Bu. Bukan saya yang nyeleksi. Begitu Ibu Ati. Apakah sudah paham, Bu Ati? Oh, iya, Pak. Terima kasih ya. Kayak gitu sudah paham. Oke. Ya, Ibu. Selanjutnya ada di Mama Fatan dari kelas 12 TKJ ya, Bu? Ya, TKJ Mama 3. Fatan standby. Mama Fatan? Ya. Nah, ini Mama Fatan udah pernah dapat KJP belum, Mama Fatan? Udah, waktu itu pas di kelas 3 akhir ya, saya kan nunggu ini ya, kok belum keluar-keluar juga gitu. Pas itu saya cek di statusnya itu dibatalkan. Karena keterangannya sih dibatalkan karena dianggap mampu gitu ya. Mempunyai kendaraan lebih dari dua. Dan waktu itu tuh pas kebarengan, anak saya yang pertama itu udah mulai kerja. Ini Dia kelas, mungkin ngambil. Kenapa? Ini anaknya kelas berapa, Bu, pas terakhir dapat? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Anaknya itu gini, Pak. masih satu kakak, Bu, sama Ibu? Masih. Punya mobil nggak, Bu, anaknya? Enggak, jadi anak saya 3. Nah, yang kakaknya Fatan itu pas Fatan kelas 3 itu kakaknya lulus dan dia kerja, dia ngambil kendaraan lah gitu ya. Dia ngambil kendaraan sendiri. Nah, setelah nggak lama dari itu saya tunggu-tunggu kok. Saya kan udah ngajuin tuh yang di tahap 1 tahun 2024 kalau nggak salah. 2004, 2003 ya lupa saya. Kok saya cek-cek nggak keluar-keluar. Pas saya cek muncul statusnya tuh dibatalkan karena dianggap mampu mempunyai kendaraan lebih dari 2. Saya berpikirnya, oh mungkin karena abangnya udah kerja. Saya pikir gitu, Pak. Yang saya ingin tanyakan gini, Pak. Dengan statusnya kayak gitu, sedangkan desil saya tuh ada di desil 3. Apakah masih bisa mengajukan? Dan kebetulan nih kalau untuk Fatan, saya nggak terlalu ini ya, karena udah mau lulus kan. Saya sih mikir pengen buat adiknya gitu. Adiknya kan kebetulan sekolahnya swasta dan biayanya juga lumayan gitu, Pak. Apakah masih bisa mengajukan dengan desil 3, tapi di statusnya tuh ya itu dianggap mampu gitu. Gimana, Pak Rio? Oh ya, paham, Bu. Jadi gini, Bu, untuk KJP ini kan sekarang udah by sistem semua. Nah, kalau untuk anaknya ngambil kendaraan dan masih satu kakak, ya itu pasti ke data Ibu di anaknya. Oh, iya. Jadi, saya juga sebetulnya sih paham ya, cuman dari saya tuh belum, saya sedikitnya sih dengar info seperti itu, cuman saya pengen mastiin aja nih Pak, apakah masih bisa saya ngajuin buat ke depannya gitu. Kalau untuk pengajuan bisa Ibu pengajuan. Apalagi kan desilnya Ibu kan ini mendukung banget desil 1 sampai 3. Iya. Nah, itu
balik lagi nanti diseleksi lagi oleh sistem Ibu. Kalau Ibu ingin mengajukan silakan. Tapi kan Nggak nanti apa-apa ya. diseleksinya itu saya tidak tahu. Mungkin Iya, iya. keterangannya bisa dianggap sama atau kayak bisa dianggap sama kayak kemarin atau enggaknya itu nanti biar sistem yang menjawab dan menyeleksi. Seperti itu, Oh, Bu. iya. Jadi kalau Iya, saya iya. sarankan kalau misalnya anaknya udah kerja atau udah nikah Heeh, mau heeh. ngambil kendaraan itu harus dipisah Ibu karena kan nanti ke datanya berpengaruh ke adiknya. Iya, makanya. Saya Iya kan itu. soalnya adiknya Patan ini kan masuknya ke swasta ya Pak, dan biayanya ya saya pikir kalau dengan adanya KJP lagi mungkin bisa ngebantu seenggaknya gitu. Iya. Pemerintah juga pasti mikir, Bu. Ini kok dapat KJP tapi motornya 2 atau 3 gitu. Itu dia. Pemerintah pasti mikir. Walaupun motornya nyicil ya, Bu ya. Mohon maaf Iya, iya. atau nyicil atau beli cash, pasti pemerintah mikirnya begitu, Bu. Iya, iya. Iya, Iya Pak, jadi saya cuma jadi ya kalau kalau kayak emang gini kan Ibu saya udah tahu nih, udah tahu oh kayak gini berarti prosedurnya ya kalau Ibu udah. ingin mengajukan silakan. Kalau Ibu tidak mau mengajukan juga silakan. Gitu. Iya, iya. Jadi Oke, begitu ya, Pak Bu. Rio, makasih ya infonya. Iya, sama-sama Ibu. Terus selanjutnya ini ada di Mama Faras. Mama Faras? Iya, Pak. Mama Faras? Noval. Iya, Mama Noval, Noval. Noval. Tadi pertanyaannya desil ya, Bu? Iya. Ya, anaknya udah pernah dapat KJP belum, Bu? Sudah. Oke, kalau sudah, Lanjutan. ya kalau lanjutan tidak harus dilampirkan, Bu. Ini karena program baru. Iya. Tapi kalau Tapi semisalnya Noval punya adik, itu harus diperbaruin, Bu, kakaknya. Biar desilnya enggak itu punya. nggak sampai ya, biar desilnya nggak dari 6 ke 10. Karena kalau desil 6 sampai 10, itu dianggapnya mampu, Bu. Begitu. Iya. Tapi kemarin Ya. saya sudah menanyakan ke kelurahan. Saya dilempar ke Dinsos. Dari Dinsos, saya dilempar lagi katanya bukan dari saya, dari Kemensos. Nah, saya nanya ini harus kemana? Dilempar-lempar terus. Iya, Bu. Karena kalau untuk desil, saya nggak bisa bantu karena bukan ranahnya saya. Itu udah dari ranahnya Kementerian Sosial, Bu. Gitu. Kalau Jadi, yang saya tanyakan itu 6 sampai 10 itu dapat atau tidak Pak yang lanjutan gitu loh Pak. kalau untuk lanjutan desil 6 sampai 10 itu masih dapat, Bu. Yang tidak dapat itu yang pendaftar baru belum pernah dapat KJP. Begitu. Oh, seperti itu. Berarti kita tetap ngajuin ya Pak ya. Ya. Ya, tetap ngajuin, Bu. Bisa ngajuin lagi. Kalau lanjutan. Siap Pak. Ya, siap Ya. Pak. Oke, Ibu. Terima Jelas ya, Bu. kasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Kita masih buka lagi ya. Sepertinya masih antusiasnya masih Tiga lagi tinggi ya, Bu Giri. 3 lagi. Udah nggak kondusif kayaknya ini, Bu Giri. Mana nih? Bu Asi, oke. Ini Ya, 1 3 termin lagi ya. 1 termin lagi. 1 termin lagi, 3 atau Ya, 4 itu ya? tadi Oke ya. orang 4 lah, tuanya Davi. Orang tua Davi coba. Assalamualaikum Pak Rio. Assalamualaikum Ya. Pak Rio. Waalaikumsalam, Silakan. Bapak. Ya, Bapak, saya mau ini orang tua menanyakan siapa? nih, saya dari orang tua Davi 11 TKJ 3. Ya, Pak. Iya, ini kan saya kan di Desil 1. Kalau untuk program baru ini bahwa nanti nggak usah bikin berkas baru lagi ya. Jadi tinggal langsung aja atau gimana? Tinggal kita ngecek aja atau gimana Pak Rio? Oke. Ya, Pak. Saya tampung dulu ya, Pak. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya sudah cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya dong Pak. Iya, Dari boleh Bu, siapa? silakan. Mama siapa Kak? Saya dari orang tua Nur Fahri Pak. Kelas berapa Bu? Kelas 11
TKJ Pak. Kemarin dia sempat mutasi sih kemarin. Jadi dari Adiluhur ke SMK 22 Pak. Oh Cuman iya, kemarin tahu saya saya tahu. sempat ngeliat tuh. Ya Pak. Iya Bu. Itu kira-kira caranya kita biar ngajuin mutasinya gimana ya Pak? Maksudnya kan dia kan habis sekolah pindah gitu Pak. Apa sama aja seperti biasa? Apa ada cara lain gitu Pak? Ngajuin mutasi KJP-nya Bu dari sekolah lama ke sini Bu. Oh, jadi ntar saya minta surat pindah dari sekolah lama, baru nyerahin ke sekolah baru gitu ya Pak? Bukan Bu, maksud saya di sekolah adiluhurnya dapat KJP ya Bu? Iya dapat Pak. Oke, nanti saya jawab ya Bu. Iya ya Pak. Ya, terima kasih Mama Nur Fahri. Ya. Selanjutnya. Iya, makasih ya Pak ya. Selanjutnya. Ada lagi? Selanjutnya. Itu Waude. Mama Waude, silakan. Iya Bu, Assalamualaikum. Saya Mama Waude Bunga Lestari dari kelas 11 HKL 1 ingin bertanya tentang formulir Bu. Formulir itu kan ada materai 2 Bu. Itu dua-duanya ditempel atau tidak Bu? Oke, siap Ibu. Satu lagi. Mama Dian Jihan. Mama Jihan ya? Ya, Assalamualaikum. Iya Ibu, saya Mama Jihan dari TKJ 3, 11 TKJ 3. Mau tanya ini Pak, kan tadi yang yang udah menerima KJP kan nggak boleh dapat bantuan lain selain dari KJP ya Pak. Nah kan Jihan ini baru dapat PIP ya Pak, baru aktivasi kemarin bulan Juni. Nah itu gimana Pak? Masih bisa diterima nggak dananya Pak? Ya. Oke. Itu saja, Mas. Iya, Ibu, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, Pak Rio. Bapak Ibu yang tadi bertanya standby ya, jadi biar bisa langsung gitu. Oke, untuk yang pertama ada orang tua dari Davi 11 TKJ 3, Mas Rio. Ya. Iya, Ibu Giri. Bapak Dapi. Bapak. Iya, Pak Rio. Iya, Pak. Maaf, Pak, saya mau nanya. Ini anaknya udah pernah dapat KJP belum, Pak? Udah dari kelas 1 SD sampai sekarang, alhamdulillah. Oh ya, jadi gini Pak, ini kan yang Bapak tanyakan pengumpulan berkas ya Pak? Iya betul. Apa pengumpulan berkas Ya. lagi atau gitu? Jadi setiap ada pendaftaran KJP mau lanjutan atau pendaftar baru itu tetap mengumpulkan berkas Pak. Jadi setahun itu ada 2 kali pengumpulan berkas. Di tahap satunya itu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu pendaftaran KJP. Nah, wajib mengumpulkan berkas. Di tahap 2-nya dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu juga wajib mengumpulkan berkas. Jadi kita kayak ngeriset data loh Pak. Oke. Gitu. Maupun lanjutan tetap mengumpulkan berkas Pak. Begitu. Oh begitu. Jelas ya Pak? Ya, makasih Pak Rio. Iya, sama-sama Pak. Iya, selanjutnya orang tua Nur Fahri, Mas Rio. Ya, ini dari orang tua Nur Fahri. Ibu. Apa? Ya, Ibu Nur Fahri. Ya Pak. Ini nanti Ibu bisa datang ke sekolah lamanya yang di Adiluhur. Ibu bilang aja minta dikeluarkan data minta dikeluarkan data KJP-nya. Keterangannya nanti mutasi ke SMKN 22 biar nanti di sistem sekolah SMK 22 biar ke input Bu gitu. Oh iya Pak ya. Ya, kalau bisa hari ini ya Bu dimintanya. Oh jadi langsung hari ini aja Pak? Ya, jadi nanti datang aja ke TU minta tolong sama orang TU-nya untuk datanya Nur Fahri ini. Data KJP-nya dikeluarkan dari Adiluhur atau dikasih keterangan mutasi supaya nanti di sistem sekolah kita bisa masuk begitu. Oh iya.
Gitu ya, Oh Bu? yaudah nanti coba saya ke sana ya Pak ya. Ya, Bu, diurus segera ya, Bu, karena ini udah dimulai Iya. pendaftarannya. Jadi ntar kalau sekira saya udah ke sekolah Adiluhur, saya langsung ke SMK 22 aja langsung Pak. Sambil Nggak ngajuin usah, Bu. berkas gitu ya Pak. Ya, boleh. Nanti Ibu Oh nggak usah. laporkan ke saya sambil ngumpulin berkas. Oh iya Pak. Oh iya. Ya udah itu aja yang Boleh, saya Bu? mau tanyain. Terima kasih ya Pak ya Oke, siap. atas infonya. Iya, Ya Ibu, Pak. Sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rio, Selanjutnya, lanjut adalah Mama Waode. Mama Waude. Mama Waude, Ya, Pak. ini tadi pertanyaannya soal matre ya, Iya, Mama Pak. Waude. Iya, materainya kan Ya, 2. ini Itu ditempel nanti semua atau tidak? ya untuk materai itu kita yang satu ditempel di surat pernyataan ketaatan, Iya. di surat pernyataan ketaatan, dan yang satu lagi tidak ditempel nanti untuk SPTJM oleh kepala sekolah, Ibu, begitu seperti Oh iya. biasa. Iya, baik Pak. Heeh. Nah, Pak, untuk SPTJM-nya kita ngambil ke sekolah atau sekalian Nggak, sama nanti itu fotonya? pihak sekolah yang membuatkan, Bu. Ya maksudnya Untuk setelah diambil orang tua apa orang tuanya harus ke sekolahan atau gimana? Enggak, Bu, untuk yang SPTJM itu nanti kita upload, Bu. Tanda tangan kepala sekolah, Bu. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Gitu. Udah jelas ya, Bu? Iya Pak, sudah jelas. Ya, Makasih Ibu. Pak. Ya, Ibu, sama-sama. Oke, yang terakhir Mama Jihan. Mama Jihan standby ya. Mama, iya. Iya, ya Pak. Tadi ini pertanyaannya, Ibu baru aktivasi PIP ya, Bu? Iya, Pak. Apakah bakal cair atau enggak ya, Bu? Iya. Ya, ini kan karena kemarin terakhir waktu saya rapat, ini peraturannya baru, Bu. Jadi untuk yang sudah aktivasi di tahun ini sampai dengan bulan Desember 2026, Iya. insya Allah itu akan keluar, Bu. Tapi saya nggak berani janji. Soalnya kemarin juga infonya dari P4OP, orang sana juga nggak berani janji bisa cair atau enggaknya, Ibu. Gitu. Oh gitu, Pak. Jadi ditunggu aja, Bu, sampai bulan Desember. Mungkin kalau semisalnya di bulan Desember 2026 dana PIP yang nggak cair ya berarti mohon maaf Ibu gitu. Karena peraturannya baru ini, Bu. Iya Pak, nggak apa-apa. Itu, Bu, ya. Nggak apa-apa ya, Bu? Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Untuk nanti untuk di tahun 2027 udah tidak bisa lagi. Jadi Ibu harus milih mau daftar KJP atau daftar PIP, tidak bisa double. Iya. Gitu ya, Bu. Untuk semuanya Iya, sih, Bu, Pak. bukan Ibu doang. Iya. Ya, gitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Rio. Oke, sama-sama Ibu. Sama-sama. Oke, udah cukup ya? Udah cukup, Bu Giri. Sekian ya. Iya. Makasih ya, Bu Giri. Baik, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi KJP tahap 2 tahun 2026 pada pagi hari ini. Kami Bu Giri, ya, Bu. nanti setelah ditutup jangan lupa screenshot dulu ya. Oh iya, siap. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Pak Rio, Bu Asi, ya, seluruh jajaran, serta seluruh orang tua murid yang telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya Giri Manik selaku pemandu acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalanan kegiatan. Sebelum ditutup nanti kita foto screenshot dulu ya, Bu, itu untuk laporan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu ya, Bu. Kita mau screenshot dulu. Baik, Pak Jesse, boleh di screenshot. Open cam, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.